Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Nama Almuniza Kamal, aparatur sipil negara pemerintah Aceh, kembali menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya menuai kontroversi terkait amperahan relawan penanggulangan bencana hidrometeorologi Aceh 2025, kini ia diduga terlibat dalam praktik pemalsuan dokumen negara, yaitu surat keputusan tenaga kontrak. Dugaan ini mencuat dari internal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Sumber laman media modusaceh.co mengungkap, praktik tersebut berkaitan dengan upaya meloloskan 3 orang sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Salah satunya diduga adalah abang atau adik kandung Almuniza sendiri. 3 nama yang dimaksud ialah Al-Muzakir, saudara kandung Almuniza, Elvera Sari, dan Muhammad Dan. Ketiganya disebut mulai diangkat sebagai tenaga kontrak di Disbudpar Aceh melalui 3 SK Kepala Dinas, masing-masing bernomor 814-210-2022, 814-211-2022, dan 814-214-2022. Semuanya bertanggal 3 Januari 2022 dan ditandatangani Almuniza Kamal sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Masalahnya, berdasarkan fakta kepegawaian, Almuniza Kamal baru dilantik sebagai pelaksana tugas Kadisbudpar pada 14 Juni 2022 dan baru menjadi kepala dinas definitif pada 4 Juli 2022. Artinya, pada 3 Januari 2022, tanggal yang tercantum dalam ketiga SK tersebut, Almuniza belum menjabat, baik sebagai PLT maupun sebagai kepala dinas definitif. Dengan demikian, kewenangan administratif untuk menerbitkan dan menandatangani SK pada tanggal tersebut patut dipertanyakan. Seiring waktu, pemerintah Aceh membuka seleksi P3K dengan syarat utama masa pengabdian minimal 2 tahun. Ketiga nama yang sama kemudian diusulkan menjadi peserta seleksi dengan SK tenaga kontrak bertanggal 3 Januari 2022 dan dijadikan sebagai dasar pembuktian masa kerja. Hasilnya, ketiganya lulus P3K. Al-Muzakir kini bertugas di Bapeda Aceh, sementara Elvera Sari dan Muhammad Dan bertugas di Disbudpar Aceh. Lalu, di mana letak dugaan pidananya? Titik krusialnya ada pada ketidaksinkronan antara tanggal SK, jabatan penandatanganan, dan fakta pelantikan pejabat. Jika SK tersebut benar pada tanggal yang tercantum, maka tanda tangan Almuniza sebagai kepala dinas tidak memiliki dasar hukum karena ia belum menjabat. Secara hukum pidana, ini membuka dugaan pemalsuan surat sebagaimana pasal 263 ayat 1 KUHP. Karena SK tersebut menimbulkan hak administratif yang digunakan sebagai syarat mengikuti seleksi P3K dan berdampak langsung pada status kepegawaian. Lebih jauh, karena SK Kepala Dinas merupakan produk pejabat tata usaha negara, maka ia dapat dikualifikasikan sebagai akta otentik. Jika terbukti SK tersebut dibuat belakangan lalu dimundurkan tanggalnya atau dikenal sebagai backdating, maka pasal 264 KUHP dapat diterapkan dengan ancaman pidana hingga 8 tahun penjara. Selain itu, muncul pula dugaan penyalahgunaan wewenang karena penggunaan atribut jabatan yang belum dimiliki untuk menerbitkan keputusan administratif yang berdampak sistemik. Fakta bahwa salah satu penerima SK adalah abang atau adik kandung Almuniza juga memunculkan dugaan konflik kepentingan dan nepotisme. Sebagaimana dilarang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemberantasan KKN. Konflik kepentingan memang bukan delik pidana yang murni, namun dapat memperkuat pembuktian niat jahat dan menjadi pintu masuk penyelidikan tindak pidana korupsi jika ditemukan kerugian negara. Potensi kerugian negara itu antara lain berasal dari gaji P3K, hak kepegawaian yang diperoleh dari proses cacat hukum, serta tertutupnya kesempatan peserta lain yang sah. Pada akhirnya, kasus ini akan sangat bergantung pada satu hal krusial. Apakah SK tersebut benar diterbitkan pada 3 Januari 2022 atau dibuat belakangan lalu dimundurkan tanggalnya atau backdating? Jika backdating tersebut terbukti, maka unsur kesengajaan, pemalsuan surat, penyalahgunaan wewenang, nepotisme, hingga potensi korupsi menjadi satu rangkaian utuh. Hanya saja, hingga kini surat konfirmasi media modusaceh.co kepada Almuniza Kamal belum mendapat jawaban.
Namun fakta kronologis dan administrasi yang ada menyisakan pertanyaan besar tentang integritas tata kelola kepegawaian di Aceh yang selama ini kerap luput dari pengawasan publik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.